Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Prodi Perhotelan. Tentunya salah satu mahasiswa ini memiliki banyak sekali pengalaman yang ingin dibagikan kepada teman-teman di luar sana. Oke, kita sapa dulu ya. Hai Kak. Halo Kak. Oke, boleh perkenalan diri dulu silahkan. Baiklah, makasih banyak atas kesempatannya diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari Prodi Perhotelan. Dari Prodi Perhotelan. Jadi panggilannya Dayat. Dayat. Oke, Kakak Dayat. Kita di sini hari ini bicara santai-santai aja ya. Kita ngobrolnya yang no grogi-grogi ya. Nah, hari ini saya dengar nih Kakak Dayat nih punya banyak pengalaman yang mau dibagikan kepada saya. Hari ini Kakak Dayat pingin cerita soal apa nih? Teman-teman pasti penasaran. Ya, baiklah, saya menceritakan tentang Politeknik Bosowa yang ada di Politeknik Bosowa tentang grooming. Kami di Politeknik Bosowa ada beberapa jurusan, ada 5. Dan saya sebagai perhotelan, saya memilih perhotelan. Kenapa? Alasan saya karena ingin tahu bagaimana sih dunia perhotelan. Dan saya juga memikir tentang grooming. Di beberapa perhotelan itu ada beberapa macam yang kami pelajari tentang grooming, tentang tata cara. Terus grooming di perhotelan itu kayak mulai dari atas sampai bawah. Kita berbeda dengan prodi-prodi lain. Yang pertama dari rambut sampai atas kita berbeda. Terus terutama itu sepatu Kak. Kan di prodi lain kan beda Kak. Kayak sepatunya tuh kayak pakai skate. Kalau kita di prodi perhotelan tidak Kak. Kita pakai pantopel. Oke. Jadi memang diwajibkan dari atas sampai bawah itu formal ya? Iya, baik. Iya Kak. Itu di hari apa aja nih kamu formal? Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat Kak. Kalau hari Senin itu pakai jas dengan blazer putih. Terus kalau hari Senin Selasa itu pakai baju warna biru Politeknik Bosowa. Terus yang hari Kamis tetap pakai putih. Terus di hari Jumat berbeda dengan yang lain Kak. Kita pakai baju batik. Oke, jadi memang tidak ada yang baju biasa ya? Tidak ada baju biasa. Itu kan kamu bahasnya grooming ya? Grooming seperti apa nih yang sudah kamu dapatkan dari Politeknik Bosowa yang sudah merubah hidup kamu menjadi sekece? Alhamdulillah sangat-sangat luar biasa saya selama di Politeknik Bosowa selama 1 semester. Kami groomingnya itu mulai dari rambut, cara rambutnya kita harus rapi. Terus kalau di setiap kita ketemu orang, kita harus senyum sapa sama orang. Ada namanya 3S, senyum sapa dan salam. Terus saya juga bisa mengembangkan tentang cara kebersihan Kak. Yang paling penting itu kebersihan. Di kami anak perhotelan yang paling utama itu kebersihan Kak. Itu kebersihannya itu merangkut apa kalau di kamu? Diri saya sendiri semua. Semuanya ya? Iya. Mulai dari tata cara pemakaian, semua kita harus bersih. Pertama itu didetik dengan kebersihan. Oke. Apakah grooming yang kamu dapatkan ini sangat berbeda dengan hidup kamu yang dulu? Beda banget Kak. Beda banget, Sangat ya? beda Kak. Oke, luar biasa. Jadi memang kamu semenjak di Prodi Perhotelan sudah banyak hal-hal yang kamu dapatkan seperti perubahan-perubahan terutama pada diri sendiri ya? Saya banyak bersyukur kepada dosen-dosen saya kayak ada di Politeknik Bosowa. Saya bersyukur sekali. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Karena groomingnya dapat, kebersihannya dapat. Jadi kamu kan tentunya kalau kita tahu ya perhotelan kan anak-anaknya rapi dan kece-kece ya dan wangi tentunya. Saya sangat suka ya kalau anak perhotelan lewat, wah ini wangi, nah ini wangi. Karena kan apalagi saya tahu dosen-dosennya itu di sana menuntut bagaimana mahasiswanya itu untuk dari atas sampai bawah itu wajib rapi. Itu tuntutan yang paling utama ya di sana. Nah, karena kamu sudah se-grooming ini untuk diri kamu sendiri, tentunya ada hal-hal yang membuat kamu selain itu lebih bermakna. Misalnya kamu dapat ilmu-ilmu apa aja di perhotelan? Alhamdulillah sangat. Apa aja? Ilmu saya selama 1 semester. Pelajaran apa? Pelajaran saya kalau pertama itu kan saya suka kayak bagian kitchen atau pastry. Saya suka dengan bagian pastry dan kitchen.
Saya suka pelajarannya bagian pastry Kak, kayak buat dessert kayak makanan, minuman dan lain-lain Kak. Itu kamu paling suka apa? Menunya kayak ayam tentu tuh kayak dari Bali ya. Terus ada juga mie kering khas Sulawesi Selatan, mie kering dan yang terkenal itu gepuro. Oke, pernah buat ini pastry kan? Pasti pernah buat pastry kan? Sudah. Paling suka buat pastry apa dan paling gampang menurut kamu? Paling gampang muffin. Muffin ya, gitu. Itu kamu yang buat sendiri? Atau memang kalau di kampus itu kita berkelompok? Kalau di kampus berkelompok. Berkelompok ya. Jadi alhamdulillah sejak saya selesai praktik kan saya biasakan juga kalau misalnya saya buat di rumah juga untuk tes itu bagaimana. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau misalnya kamu lagi gabut nih di rumah, tiba-tiba wah ada bahan makanan, bisa ide ya buat ya. Berarti kamu sudah dapat resep-resep yang handal ya dari kampus. Sekarang kan kamu sudah semester 1 ya? Iya Kak. Masih semester 1, pasti kan sudah magang ya? Iya Kak. Sudah magang. Nah, kamu magang di mana nih? Alhamdulillah saya magang di sebuah hotel yang namanya Areduta Makassar. Wah, boleh dong dibagikan sedikit pengalaman sama. Ya, makasih banyak Kak atas ini. Alhamdulillah saya dipercaya sama dosen yang ada di Politeknik Boswa. Saya dipercaya pengalaman saya terutama saya ditempatkan di bagian pastry Kak. Alhamdulillah saya sangat-sangat luar biasa sejak saya magang di Areduta Makassar selama 1 bulan. Yang pertama bagian pastry. Di setiap saya paginya itu buat kayak apa ya? Dessert begitu Kak, mulai dari puding, muffin, dan roti-roti dan pizza juga Kak. Terus ada kan di Areduta Makassar kan didetik dengan makanan kue khas Makassar sekali, kental sekali Makassarnya. Lebih saya suka kayak itu apa ya, sanjara Belanda. Makanya setiap saya pagi sampai sebulan itu buatnya buatnya sanjara Belanda dengan pisang hijau. Itu sudah bisa buat sendiri? Alhamdulillah bisa. Itu berkat dari pelajaran yang di hotel ya? Iya, diajari sama chef-chef. Iya. Chef-chef di sana. Berarti sama 1 bulan kamu di sana itu apakah kamu sendiri yang meminta untuk di bagian pastry atau dari pihak hotelnya yang menempatkan kamu? Dari pihak hotel Kak. Dari pihak hotel. Iya. Tapi pihak hotel mungkin melihat kamu punya potensi di sana di bagian pastry. Selama kamu di hotel ya, kan kamu sudah coba di pastry. Tentunya pasti ada menu-menu yang ingin sekali kamu buat. Apa tuh? Sama buat kayak itu yang viral itu Kak, puding karamel puding. Iya. Ya, yang viral kan sekarang yang puding karamel yang di atas itu terbuat dari gula pasir ya. Terus ada kayak kuningnya itu kayak terbuat dari kuning telur dengan apa ya? Terigu dengan protein tinggi kayak itu Kak. Itu saya mau pengen buat, terus saya buat usaha, semoga saya bisa menjadi buka usaha begitu Kak. Nah, kepo dikit nih, kamu mau buat usaha apa nih? Kayak roti-roti sama dengan kan mau jadi pengusaha. Mau jadi pengusaha. Berarti cocok nih sudah masuk perhotelan ya. Karena pelajarannya ada masakan, pasti diajar juga bagaimana cara berwirausaha. Ini kamu sudah coba mulai belum? Untuk memulai, kan namanya kita mau mulai usaha, kita tidak harus menunggu sukses dulu ya. Dari sekarang pun kita sudah bisa mulai. Kira-kira kamu udah siap belum? Alhamdulillah siap, sementara mau ini pesan. Sudah mau ya? Alhamdulillah. Teman-teman kita doakan ya, semoga Kakak Dayat ini usahanya nanti lancar dan laris-laris. Jangan lupa kalau sudah jadi usahanya, yuk kita podcast lagi di sini. Kamu bawa contohnya, lalu kita viralin deh. Bisa ya, iya. Kakak Dayat kan tentunya kalau di hotel kan saya tahunya itu kalau akan ada perollingan. Iya. Kamu akan di rolling di salah satu hotel juga, sama hotel ya? Iya. Kalau kamu disuruh milih, kamu mau milih departemen apa? Kalau saya memilih pasti lagi karena saya ingin mengembangkan lagi, kan setiap hotel kan beda-beda kayak besar-besar. Saya ingin tahu apa itu lagi. Maksudnya kan sejak saya di hotel semester 1 di Areduta kan beda. Saya mau tahu banget bedanya di Novotel dengan di Areduta Kak. Bedanya saya mau pengen tahu bedanya hotelnya Areduta dengan Novotel Kak. Oke. Saya pengen lebih dalam lagi. Tentunya kan pasti setiap hotel kan pasti ada perbedaan ya, mulai dari segi pelayanan, segi masakan. Kalau bisa nih nanti kamu ditempatin di hotel tapi bukan bagian pastry. Ya, saya
saya ingin mencoba lagi hal-hal yang baru. Saya jalani saja. Jalani ya, ya karena kan namanya kita nggak tahu ya, karena kan kedepannya kita juga jadi pengusaha, kita juga bisa bagaimana cara melayani customer kan, karena melayani kamu ya. Jadi kamu bisa melayani customer kamu dengan sepenuh hati, selalu dari pelajaran-pelajaran yang kamu ini jalani. Ya, Dayan, kira-kira ini kamu ada pengalaman menarik nggak sih selama sebulan magang? Ada mungkin yang ingin kamu ceritakan dan bagikan di sini? Ya, alhamdulillah pengalaman saya selama di area Duta Makassar sangat luar biasa. Saya bersyukur kepada kampus yang ada di Politeknik Boswa dan saya dipercaya di sana. Alhamdulillah sangat luar biasa. Karena semua, maksudnya teman-teman banyak sekali kan, teman-teman terus. Saya juga sebelumnya belum tahu yang namanya ini tuh, alhamdulillah sekarang tahu. Gitu, kan. Oke, luar biasa ya. Pesan-pesan kamu dong selama kamu berkuliah dan mendapatkan pelajaran khususnya PSTD di perhotelan. Pesan-pesan apa nih yang boleh kamu dapatkan dan memberikan pesan-pesan kamu untuk mahasiswa yang akan datang? Kesan saya sama pesan-pesan yang kamu dapatkan itu di perjalanan misal kamu sudah dapatkan banyak ilmu, dapatkan banyak pengalaman seru dalam hidup kamu, apa? Kesan-kesannya bisa kamu mendapatkan kesan yang bagus di Politeknik Boswa. Saya punya kesan-kesan itu yang bagus, kayak misalnya di Politeknik Boswa kamu sudah mendapatkan bagaimana di grooming dari Politeknik Boswa itu merubah hidup saya, bagaimana pelajaran-pelajaran pastry di sana itu akhirnya bisa membuahkan hasil seperti saya akan menjadi seorang pengusaha yang ingin membuat bakery kayak gitu. kesan saya selama saya di Politeknik Boswa adalah saya ingin sebelumnya saya belum tahu yang dari grooming. Sekarang alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah sudah terlaksana. Terus ya untuk adik-adik yang ada di luar sana, kami dari Politeknik Boswa jangan lupa follow IG-nya Politeknik Boswa, terutama di prodi perhotelan. Oke, thank you Kakak Dayan bincang-bincangnya hari ini ya. Iya, jangan grogi dong, cool aja, senyum dulu dong. Iya, oke, karena kan di perhotelan kan ada senyum ya, wajib senyum. Oke, terima kasih Kakak Dayan sudah bincangnya hari ini. Baik teman-teman, sekian dari podcast kita hari ini. Terus saksikan YouTube Politeknik Boswa hanya di Politeknik Boswa. Oke, saya Dana Melia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.